Hari ini tuh saya mendapat DM dari seseorang, sebut saja namanya Aji, yang tengah bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirinya. Pertanyaannya muncul, ya, jadi dia bertanya seperti itu karena secara ekonomi dia merasa berkecukupan. Dia juga sudah punya pasangan, punya anak yang pintar, berprestasi, hubungan dengan orang tua juga baik-baik saja, teman banyak, followers di sosial media juga banyak. Apa yang diinginkan ya bisa disebut bisa dengan mudah dia penuhin. Tapi dengan kehidupan yang nyaris sempurna itu, kok dia itu semacam merasa ada yang kosong di dirinya, ada yang kosong di jiwanya. Main golf rasanya menyenangkan. Di perjalanan pulang, kok tiba-tiba dia merasa hampa. Nggak ada sisanya itu kesenangan di lapangan golf tadi. Sampai di rumah, anak-anak cerita kalau nilai-nilainya itu paling baik di kelasnya. Jadi dia juga ikutan happy, luar biasa mendengarnya. Tapi sesaat kemudian, kekosongan itu, perasaan hampa di jiwanya itu hadir lagi. Nah, si Aji itu tanya ke saya juga Aji. Dia nanya, kenapa kok bisa begitu ya mas? Ya sebenarnya pikiran yang damai, batin yang tenang itu gimana sih? Nah kalau menurutmu pikiran yang damai, batin yang tenang itu gimana? Kita di sini belajar pelan-pelan soal ketenangan batin atau mungkin disebut dengan inner peace. Setiap kali dengar frasa kata itu inner peace, saya jadi teringat Kung Fu Panda. Di dalam rumah saya itu ada dua pohon yang memang sengaja bukan di luar rumah, tapi memang dibiarkan tumbuh di dalam rumah. Sebatas saya melihat pohon itu kan begitu tenang gitu ya. Atau kalau kita melihat hewan itu juga begitu tenang dibanding kita manusia. Sepertinya kok sekuat apapun usaha kita, mungkin nggak bisa setenang pohon dan hewan. Kita ini kan pengen batin kita tenang, atau kita pengen kita ini happy, bahagia. Wah, berbagai cara kita lakukan. Kita pikir pasti bahagia kalau punya pasangan. Kita pikir kita pasti bahagia kalau punya banyak uang, makan enak, terkenal, punya rumah yang megah, mobil yang mewah, punya kekuasaan, punya ini, punya itu. Kita pikir dengan mempunyai itu semua, kita pasti bahagia. Kita kejar hal itu sengotot mungkin ya, kita kejar sebegitunya dalam rangka ya kita berpikir untuk mendapatkan ketenangan batin di dalam diri kita. Kita pikir kita bisa mendapatkan ketenangan batin dengan jalan seperti itu tadi. Kita pikir kita bahagia, tapi ternyata selang beberapa saat setelah mendapatkan yang kita inginkan itu, iya kita bahagia, tapi selang beberapa saat kita kok kembali merasa kosong, kita kembali nggak bahagia lagi. Bukankah udah berulang kali ya kita ini ngalamin kenyataan seperti itu? Contoh suatu malam
Misal kamu makan malam bareng orang yang kamu cintai. Setelahnya ngobrol sambil pelukan. Wah, romantis sekali ya. Kamu pikir momen itu adalah momen paling menenangkan batin dan ya bikin kamu bahagia. Pokoknya segala-galanya lah. Tapi keesokan harinya atau selang beberapa hari, gimana? Ya meski orangnya nggak lenyap sih, nggak ngeghosting gitu ya, tapi perasaan tenang dan bahagia itu ya tetap saja berangsur lenyap, nggak tahu entah kemana gitu. Ya momen romantis, momen indah itu nggak salah. Orang yang kamu cintai juga nggak salah. Nggak ada yang salah. Dan nggak perlu juga ada yang mesti disalahin. Nggak perlu. Tapi kenapa kok perasaan bahagia itu terus pelan-pelan berangsur menghilang? Karena kita berusaha mencipta tenang dan bahagia di dalam dengan hal-hal di luar diri. Kita berharap hal-hal di luar diri kita bisa membuat kebahagiaan muncul di dalam diri kita dan sifatnya kita pengennya statis. Kita pengen kebahagiaan itu ya menetap selamanya. Kita berusaha ngisi ruang yang begitu luas di dalam dengan momen yang sangat terbatas di luar diri kita. Jadi ya sekuat apapun usaha kita, kemungkinannya kecil. Ya nggak akan ada dampak yang besar gitu pada kondisi di dalam diri kita. Ya gambarannya kan seperti bocornya di dalam rumah, tapi yang berusaha kita benerin itu pagar rumah. Ya kan sebagus apapun pagar rumah kita, di dalam rumah tetap bocor. Ya nggak salah sih. Memperbagus pagar itu ya nggak salah, tapi nggak pas gitu. Nggak pas, tetap bocor di dalam rumah. Sepertinya banyak hal di hidup ini yang kita pikir bisa bikin batin kita tenang. Banyak hal di hidup ini yang kita duga, kita berasumsi pasti bisa bikin kita bahagia, tapi ternyata kenyataannya ya enggak juga gitu. Ya mungkin sebatas cuma bikin kita senang, gembira. Tapi apakah itu bahagia? Ya belum tentu juga. Tapi sekali lagi, hal-hal yang bikin kita senang, bikin kita gembira, itu enggak salah loh ya. Ya ini kan kesadaran masing-masing orang. Berbeda-beda kesadaran tiap orang. Berminat dengan kesenangan atau berminat dengan kebahagiaan. Berminat dengan kegembiraan atau berminat dengan kebahagiaan, ketenangan batin kita. Kita menganggap sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bikin kita gembira, bisa jadi hanya karena banyak orang bilang begitu. Ya kita hanya ikut-ikutan aja gitu. Karena banyak orang bilang kalau itu bikin gembira, maka kita menganggap sesuatu itu juga pasti bikin kita gembira. Dan itu sebatas menyenangkan gitu. Belum tentu bisa menjangkau kebahagiaan di dalam diri kita. Nggak bisa menjangkau terkait ketenangan batin kita. Yang disarankan kita ini perlu mulai menengok ke hal-hal yang lebih dalam. Bukan sebatas permukaan yang huri-huri, sebatas permukaan yang menyenangkan dan menggembirakan. Ya apa yang kita pelajari dari awal sampai detik ini mungkin cenderung membuat kita tahu, kita jadi tahu apa-apa saja yang membuat batin kita nggak tenang, atau apa-apa saja yang menjauhkan kita dari inner peace. Tapi ya
sepertinya yang perlu kita pelajari adalah apa-apa saja yang bukan inner peace. Jadi bukan malah berusaha agar kita berada di kondisi inner peace, tapi menyadari yang bukan mendekatkan kita kepada inner peace. Karena mungkin hanya dengan begitulah kita baru bisa mengalami inner peace yang seutuhnya. Dengan menyadari yang bukan. Jadi bukan what is, tapi lebih ke what is not. Inner peace itu kan sejatinya diri kita. Kita nggak perlu mengejarnya, kita nggak perlu berusaha mengalaminya. Karena ya inner peace sudah ada menjadi sejatinya diri kita. Loh, tapi kok sekarang ini kita nggak mengalaminya? Ya karena ada topping dalam tanda petik ya. Ada tumpukan yang menutupi inner peace itu. Karena inner peace kita, di mana inner peace itu adalah sejatinya diri kita, itu ketumpuk dengan apa-apa, yaitu topping itu dalam tanda petik, yang kita kira itu inner peace. Padahal itu bukan, padahal itu hanya sebatas kesenangan, kegembiraan, dan itu pun dipengaruhi oleh orang lain. Sekian video kali ini. Terima kasih kamu udah nonton sampai akhir video ini ya. Semoga selaras dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.